Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini jangan lupa giat sholat 5 waktu PHBS agar imun kalian luar biasa. Sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa bersenang-senang karena hari ini kita akan belajar dengan menyenangkan. Agar belajar hari ini penuh manfaat dan mendapat kemudahan, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, muatan PPKN, hak dan manfaatnya. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menganalisa pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang kedua, menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan pembelajaran hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban berjalan seimbang untuk membangun masyarakat sejahtera. Hak-hak sebagai warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Anak-anak, sekarang yang perlu dipahami apa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia, yaitu orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang sebagai WNI yang terdapat pada pasal 26 UUD 45. Selanjutnya kita akan belajar tentang hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang berkaitan. Jika hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan seimbang, maka akan tercipta masyarakat adil dan sejahtera. Selanjutnya, perhatikan beberapa contoh hak yang diperoleh warga negara. 1. Hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keempat, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di dalam hukum. Yang kelima, hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang keenam, hak untuk mendapat fasilitas kesehatan dan fasilitas umum. Ini anak-anak salah satu contoh hak warga negara, yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Sebagai seorang siswa, tentunya kalian telah mendapatkan hak, yaitu pendidikan dan pengajaran. Hari ini walaupun belajar online, kalian sudah mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara tentunya mempunyai banyak manfaat. Pemenuhan hak warga negara juga berkaitan dengan tujuan nasional. Oleh karena itu, kita harus menggunakan hak dengan bijak. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Perhatikan manfaat pemenuhan hak warga negara. Yang pertama, hak mendapat pendidikan dan pengajaran, manfaatnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka manfaatnya meningkatkan perekonomian negara dan mengurangi jumlah pengangguran. Dan hak memperoleh perlindungan hukum, manfaatnya mewujudkan keamanan dan keadilan. Selanjutnya, hak mendapat pelayanan fasilitas kesehatan yang layak, manfaatnya mengurangi AKI, angka kematian ibu, dan AKB, angka kematian bayi, serta meningkatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya, hak memeluk agama dan beribadah, manfaatnya menciptakan kerukunan dan rasa tenang bagi semua warga negara. Dan yang terakhir, hak memanfaatkan sumber daya alam, manfaatnya menciptakan kesejahteraan umum. Kita lanjutkan anak-anak tentang pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia.
Salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam musyawarah dan memberikan suara. Setiap warga negara memiliki hak yang sama. Jika semua warga yang mendapatkan haknya, maka akan tercipta masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Di sekolah, hak mengeluarkan pendapat bisa digunakan saat bermusyawarah. Kemudian di masyarakat, memberikan hak suara saat pemilu. Kita lanjutkan tentang contoh pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Yang kedua, menjaga kerukunan dalam perbedaan suku dan agama. Yang ketiga, belajar dengan tekun di sekolah. Yang keempat, belajar tarian atau budaya daerah Indonesia. Dan yang kelima, mengikuti kompetisi tingkat nasional atau internasional. Selanjutnya, perhatikan contoh menuliskan pengalaman menggunakan hak. Salah satu hak yang aku miliki adalah memperoleh fasilitas layanan pendidikan. Ketika orang tuaku pindah kerja dari Bali ke Blitar, aku pun juga ikut pindah. Tentunya aku harus mencari sekolah baru. Kemudian orang tuaku mendaftarkanku ke SD Muhammadiyah Blitar. Di sana mendapat pelayanan yang baik dan teman-teman yang menyenangkan. Aku pun senang belajar. Bagaimana anak-anak setelah menyimak pelajaran ini? Tentunya kalian sudah banyak hak yang kalian terima, tentunya imbangi dengan kewajiban agar hidup kalian lebih sejahtera. Sebagai tugas PPKN, silahkan anak-anak mengerjakan tugas di LKS halaman 9 nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian sebagai tugas keterampilan, kalian bisa buka buku tema 6 halaman 48 sampai 49. Silahkan anak-anak menuliskan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara pada selembar kertas. Dan selanjutnya anak-anak tentunya kalian semua mempunyai pengalaman tentang penggunaan hak baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kita inginkan satu tugas, yaitu anak-anak menuliskan pengalaman tentang penggunaan hak. Pilih salah satu, bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa juga di masyarakat. Tuliskan pengalaman kalian, bisa di selembar kertas, berkirim foto, atau kalian ceritakan melalui audio atau video. Semoga pembelajaran hari ini manfaat. Kita akhiri bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manjata wajata.